Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Saputra. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia. Yang terhormat seluruh panitia penyelenggara seminar dan konferensi Universitas PGRI Silampari, Fakultas Ilmu Sosial dan Humanora, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan seluruh hadirin peserta konferensi dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian dari saya dan juga artikel yang saya teliti. Adapun judul penelitian saya yakni implementasi strategi pembelajaran dalam meningkatkan minat dan potensi pada siswa-siswi sekolah dasar di Bengkalis. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang pendahuluan. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian, kemudian yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dari pembahasan saya itu. Baiklah hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita berbicara tentang yang pertama itu pendahuluan, di mana di sini kita melihat bahwa pendidikan serta kualitas pendidikan yang diharapkan oleh seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun lembaga pendidik, itu haruslah menjangkau dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Pertama, kita melihat bahwa sekolah mungkin perlu memiliki yang namanya rencana yang jelas dan juga terukur. Rencana yang bisa dikelompokkan secara signifikan, kemudian sepanjang proses pembelajaran dilakukan tersebut. Kemudian bisa kita lihat bahwa untuk situasi yang seperti ini, metodologi pembelajaran yang harus dibangun, yang harus dibuat oleh pihak lembaga pendidik, tentunya haruslah lembaga yang mengasikkan, kemudian lembaga yang terbilang bisa dikatakan sebagai lembaga yang betul-betul menyediakan fasilitas. Apalagi kita hari ini menghadapi era globalisasi, di mana seluruh aktivitas kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, oleh karena itu, salah satu bentuk pengaruh besar dalam pembelajaran dan dunia pendidikan adalah terdapat pintu ruang yang terbuka bagi peserta didik, di mana untuk mengembangkan kapasitas, kemudian bakatnya yang sebesar-besarnya untuk bagaimana menggali potensi generasi muda. Terkhusus hari ini kita melihat bahwa generasi muda awal itu diawali dengan misalkan tingkat daripada sekolah dasar. Selanjutnya, jika kita melihat untuk bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, juga harus dimulai dari komitmen siswa itu sendiri dalam belajar, misalkan dari materi yang disediakan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Jadi secara implisit bahwa kita melihat bentuk daripada implementasi dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi ini tentunya memiliki peran yang penting, karena di sana peran pendidikan itu haruslah sesuai dengan bagaimana keadaan. Misalkan hari ini di daerah yang saya teliti itu berada di Bengkalis. Nah, diikuti dengan perkembangan teknologi, kemudian informasi, di mana sekarang disebut sebagai segala aktivitas itu harus misalkan kita berhubungan yang namanya dengan teknologi, atau hari ini kita sebut sebagai kita berhubungan dengan mesin. Istilah yang lagi populer disebut sebagai AI, yakni Artificial Intelligence. Ini tentunya menjadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena pihak pendidik hari ini dituntut untuk mampu, yang pertama, memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran,
dan menciptakan lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar yang diciptakan ini haruslah asik, kemudian harus menyenangkan bagi mereka para peserta didik untuk tingkat sekolah dasar. Nah, dengan uraian tersebut tentunya saya di sini meneliti akan menimbulkan yang namanya rumusan masalah. Nah, di mana rumusan masalah ini nanti akan saya uraikan dengan pembahasan itu. Yang pertama, dari pendahuluan dan latar belakang itu tadi, maka muncul satu rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana yang nama itu keadaan pendidikan di Bengkalis dalam menghadapi sistem belajar berbasis AI. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap dan strategi yang harus dilakukan untuk menarik minat dan potensi siswa-siswi dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis AI. Nah, dengan rumusan masalah tersebut, maka akan diuraikan terkait pembelajaran yang akan diterapkan jika hari ini Bengkalis mampu untuk menerapkan sistem pembelajaran berbasis AI, baik itu untuk menggali potensi peserta didik, kemudian maupun tugas dan peran baik tenaga pendidik atau kita sebut sebagai guru dalam menanggapi hal yang dalam ruang lingkupnya itu berada di Pulau Bengkalis. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yakni hasil dan pembahasan. Nah, dari data yang saya peroleh bahwa hasil dan pembahasan di sini di Kabupaten Bengkalis itu terdiri dari 11 kecamatan. Nah, dari 11 kecamatan inilah terdapat beberapa sekolah dasar, baik sekolah dasar itu tingkatnya itu SD yang swasta maupun SD yang negeri dari masing-masing kecamatan ini, di mana Bengkalis terdapat 11 kecamatan yang saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama itu kita melihat merujuk kepada tabel bahwasanya Bengkalis terdapat 56 SD yang berstatus negeri, kemudian 4 SD yang berstatus swasta, dan totalnya itu adalah 60 SD yang terdapat di Kecamatan Bengkalis. Kemudian diikuti dengan Banten. Banten terdapat 32 SD yang negeri dan tidak ada SD yang swasta. Jadi secara Kecamatan Banten itu 32 SD. Kemudian diikuti oleh Bukit Batu. Bukit Batu 18 negeri, 2 swasta, dan jumlahnya itu 20 SD yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Mandau. Di Kecamatan Mandau itu terdiri dari 50 SD yang berstatus negeri dan 16 SD yang berstatus swasta. Jadi jumlah SD yang berada di Kecamatan Mandau itu 66 SD. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Rupat. Kecamatan Rupat itu SD yang berstatus negeri berjumlah 33 dan 3 SD yang berstatus swasta. Jadi berjumlah 36 di Kecamatan Rupat. Kemudian di Kecamatan Rupat Utara terdapat 12 SD yang berstatus negeri, kemudian 8 SD yang berstatus swasta. Jumlahnya itu adalah 20 SD yang berada di Rupat Utara. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Siak Kecil. Di Kecamatan Siak Kecil terdapat 21 SD yang berstatus negeri dan tidak ada SD yang berstatus swasta. Jadi jumlahnya itu ada 21. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Pinggir. Kecamatan Pinggir terdiri dari 23 SD yang berstatus negeri dan 3 SD yang berstatus swasta. Jumlahnya itu ada 26 SD. Kemudian di Bandar Laksmana itu terdapat 13 SD yang berstatus negeri dan tidak ada SD yang berstatus swasta. Jumlahnya itu 13 SD di Kecamatan Bandar Laksmana. Kemudian di Kecamatan Talang Mandau. Kecamatan Talang Mandau terdapat 19 SD. Kemudian di Batin Solapan begitu juga. Yang terakhir 34 SD negeri dan 6 SD berstatus swasta. Jumlahnya itu 40. Nah, secara keseluruhan bahwa kita lihat dari 11 kecamatan yang ada di Bengkalis, yang terdiri dari 11 kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, maka terdapatlah tadi yang saya jelaskan, ada SD yang berstatus negeri dan juga ada SD yang berstatuskan swasta. Nah, jika kita berbicara tentang teknologi dan perkembangan, maka tentu kita melihat di Bengkalis ini belum tersentuh akses teknologi yang begitu pesat.
Namun dalam beberapa sekolah yang sudah negeri, mereka sudah mengenal teknologi sebagai akses daripada proses pembelajaran, baik itu proses yang dilakukan oleh gurunya, namun masih dibilang belum terlalu berkembang dengan pesatnya. Kemudian kita melihat makna dalam memberikan pendidikan dan memberikan kejelasan menuju setiap pergerakan. Nah, tentunya ini harus dilakukan dengan seefisien dan senyaman mungkin untuk menyesuaikan keadaan dan mutu pendidikan itu sendiri. Untuk situasi yang seperti ini, tentunya sangat penting untuk mengupayakan yang namanya karakter daripada pendidikan yang memerlukan kemajuan prinsip-prinsip, baik itu pengajaran umum untuk mencakup yang namanya pertama itu norma, yang kedua kapasitas, dan yang ketiga siklus pedoman dalam dunia pendidikan. Selain memperkenalkan sikap kritis dan metodologi yang mendidik, tentunya hal ini penting harus dipenuhi untuk bagaimana membuat sistem pendidikan yang ada di Bengkalis ini menjadi pendidikan yang tidak sulut dengan zaman, dia relevan dengan zaman, dengan teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian kita melihat terdapat urgensitas yang sangat penting atas rencana ini, yang dimana rencana strategis dalam pengelolaan sumber daya dan potensi peserta didik, tujuan utamanya itu bagaimana menciptakan generasi muda di Bengkalis yang update dalam merespon perkembangan serta kemajuan global itu sendiri. Nah, tentunya ini tidak cukup dengan peran satu elemen saja, butuh dari dukungan dari berbagai elemen untuk bagaimana baik itu pemerintah maupun pihak sekolah harus ada kerjasama demi menciptakan mutu pendidikan yang berkarakter untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Oke, kita masuk kepada next slide. Slide selanjutnya adalah kita berbicara tentang metode penelitian. Nah, dalam hal ini saya mengambil metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan dan juga fokus atas suatu penelitian. Nah, metode ini juga secara umum berhubungan dengan langkah-langkah penelitian sosial. Dalam artikel ini mengambil pendekatan sosial dan pendidikan. Nah, di sini saya menggunakan model deskriptif analitik. Metode ini memang disusun dan dirancang untuk memperoleh informasi dan data tentang pendidikan yang berada di Bengkalis. Nah, tujuan utama dari metode ini adalah untuk membuat yang pertama itu deskripsi yang sistematis dan berhubungan pada fakta yang terjadi atas fenomena atau sesuatu yang diselidiki, terutama yang berada di Bengkalis. Nah, terkait penerapan dan langkah yang strategis, proses belajar mengajar dengan maksud meningkatkan kualitas minat dan potensi seluruh generasi muda yang berada di bangku sekolah dasar, khususnya yang berada di bangku sekolah dasar di Kabupaten Bengkalis. Oke, kita masuk kepada next slide. Ini tentang pembahasan. Nah, adapun pembahasan subjudul yang akan saya uraikan itu tadi ada dua. Yang pertama, keadaan pendidikan Bengkalis dalam menghadapi sistem belajar berbasis AI. Kemudian yang kedua adalah strategis dan sikap untuk menarik minat dan potensi siswa-siswi dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis AI. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk kepada keadaan pendidikan Bengkalis dalam menghadapi sistem belajar berbasis AI. Nah, pada awalnya kita melihat bahwa terdapat berbagai indikator yang menyebabkan adanya dukungan atas proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kualitas pembelajaran hari ini bisa kita lihat mulai dari tingkat paling sederhana. Salah satu ciri-cirinya bentuk pembelajaran di mana akan memberikan sarana penunjang fasilitas kepada mereka para peserta didik, yakni siswa-siswi yang berada di sekolah dasar. Nah, mengapa demikian? Karena proses belajar tidak hanya bergantung pada kualitas tenaga pendidik atau kita sebut hari ini sebagai guru, tapi juga disupport oleh teknologi, oleh fasilitas, di mana teknologi ini sebagai indikator
atau faktor pendukung terbesar dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, berkembang dan majunya teknologi, apalagi nantinya akan menggunakan basis AI, tentunya ini akan menjadi efektif seandainya digunakan sebagai evaluasi pada proses dan sistem pembelajaran. Contoh sederhananya misalkan begini, ya ini adanya penerapan audio visual aid, di mana sebagai bentuk media belajar di dalam kelas. Nah, dalam rangka mewujudkan proses tersebut, ini tentunya menjadi tugas utama daripada tenaga pendidik untuk menata lingkungan belajar, kemudian media motivasi, membuat peserta didik itu senang, dan menciptakan suasana yang kita sebut suasana gembira bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian hal yang demikian menjadi salah satu tantangan tentunya. Nah, di mana tantangan ini ke depan, bagaimana pengelolaan kemudian terhadap keadaan pendidikan yang ada di Bengkalis saat ini. Nah, akan tetapi sebagian besar pihak sekolah selalu memperhatikan output dari peserta didik, namun tanpa memperhatikan bagaimana proses dan fasilitas dan teknologi yang disediakan kepada peserta didik itu sendiri dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya kita melihat bahwa secara umum Kabupaten Bengkalis memang memiliki ruang pendidikan yang cukup banyak. Tadi saya jelaskan di awal hasil pembahasan itu bahwasanya 11 kecamatan yang ada di Bengkalis. Nah, ini tentunya Bengkalis mungkin kalau kita lihat memiliki punya peluang besar dalam dunia pendidikan, karena salah satu memiliki sekolah dasar yang cukup banyak. Nah, ini menjadi aset sebenarnya, aset di mana ketika ingin mewujudkan sistem pembelajaran yang berbasis AI, nah fenomena yang kita tinjau bahwasanya harus berkembang dan maju. Yang sangat pesat itu adalah misalkan teknologi. Salah satu teknologi itu bisa menjadi satu solusi sebagai perbaikan dan juga evaluasi di bidang pendidikan pada daerah Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Nah, jika dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Pulau Sumatera, terutama di daerah yang sudah maju, nah bentuk pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan bisa diwujudkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan yang pertama itu pemerataan, kemudian dalam skala yang lebih besar lagi peluang belajar dan meningkatkan nilai serta mutu pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga pendidikan bisa dijadikan sebagai salah satu penyedia sarana dan prasarana di lingkungan pendidikan. Kemudian teknologi yang berbasis informasi juga bisa dilakukan sebagai sebuah media dalam mewujudkan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, salah satu pemanfaatannya itu misalkan memanfaatkan handphone, komputer, gadget, serta yang lainnya. Ini akan misalkan secara sederhana penunjang akses yang memudahkan komunikasi pembelajaran yang seefektif dan efisien bagi guru dan murid itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita melihat dengan adanya hal yang demikian, itu emang terlihat sederhana, namun terjamin kesempatan yang luas-luasnya bagi pihak pendidik dengan peserta didik itu sendiri untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa-siswi yang dia didik. Sebaliknya, kita melihat bahwa para peserta didik itu pun juga harus mampu mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan pembelajaran dan juga mata pelajaran yang dia pelajari yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi tidak lagi bertumpu pada informasi di mana informasi itu hanya didapatkan dari guru dalam lokal, kemudian dari ceramah dan penjelasan guru dari lokal, namun peserta didik dengan memanfaatkan teknologi hari ini tentunya bisa mengakses segala informasi, segala media pembelajaran, modul dan lain sebagainya tanpa harus melalui guru dari dalam kelas. Bisa mengakses dari itulah tadi yang dinamakan sebagai era digitalisasi sebagai peserta didik. Anak SD pun harus update dan juga guru harus menjadi salah satu tugas bagi guru untuk bagaimana peserta didik itu tidak tertinggal dengan zaman. Oke, next pembahasan kita masuk kepada sub pembahasan yang kedua, yakni strategi dan sikap untuk menarik minat dan potensi siswa-siswi dalam memanfaatkan pembelajaran berbasis AI.
Nah, adapun strategi yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat dan potensi siswa-siswi terkait pembelajaran berbasis teknologi, yang pertama itu saya simpulkan yakni bagaimana membuat dan merancang misalkan sebuah aplikasi yang menarik sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, memanfaatkan televisi sebagai media edukasi untuk menunjang proses pembelajaran, misalnya menggunakan audiovisual untuk metode pembelajaran yang mengasikkan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kita melihat dengan memanfaatkan media internet dan media komunikasi yang berbasis misalkan online, misalnya membuat website, media belajar yang di dalamnya ada game yang mengasah otak peserta didik. Karena apa? Kita melihat bahwa peserta didik yang seumuran dengan yang umurannya itu anak SD, mereka itu lebih senang bermain. Nah, ketika hari ini kita memanfaatkan teknologi, tentunya tugas daripada tenaga pendidik untuk membuat website, di mana website ini di situ ada game. Game itu selain hanya hiburan, tapi juga mengasah otak dan mengajak peserta didik untuk berpikir dan belajar. Itulah dinamakan sebagai belajar, tapi juga bermain. Ada ilmunya di situ dan ada kesan yang didapatkan oleh peserta didik itu. Nah, sehingga apa? Inovasi dan teknologi dalam pembelajaran harus dimungkinkan melalui penggunaan web atau internet yang dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Atau hari ini e-learning lah misalkan. Atau pemanfaatan juga kita lihat dari komputer sebagai media paling efisien. Oleh karena itu, hal tersebut wajar. Pemanfaatan media pembelajaran dapat menghidupkan kepribadian dan merangsang pikiran serta didik sehingga menciptakan proses yang berkembang dapat terjadi secara baik. Selain itu, dengan cara ini juga pendidikan tentunya akan lebih terasa. Namun kita lihat dari segi pemanfaatan, kemudian media pembelajaran memberikan satu akomodasi siklus korespondensi yang dilakukan tenaga pengajar terhadap siswanya. Misalnya kita lihat dari siklus fisiologis, mental, sosial, dan juga lingkungan belajar. Oke, baik hadirin sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni kesimpulan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa teknologi dan komunikasi saat ini memang berkembang dengan pesat. Nah, perkembangan yang terjadi jelas berdampak sangat signifikan bagi seluruh bidang perekonomian. Salah satu contohnya bagi bidang pendidikan itu sendiri. Nah, di bidang pendidikan misalkan di lingkungan sekolah dasar misalkan yang saya teliti. Nah, di bidang pendidikan yang paling penting kemajuan teknologi memainkan peran yang sangat besar khususnya dalam menggarap hakikat pendidikan yang ada di Bengkalis dalam mewujudkan pembelajaran yang seefektif, yang berkualitas dengan strategi yang dibangun. Salah satu penyebabnya tertinggalnya perkembangan zaman yang terjadi di Bengkalis karena media pendidikan itu sendiri yang ada di Bengkalis sebenarnya tidak memanfaatkan inovasi-inovasi baru. Mereka hanya memainkan inovasi-inovasi lama dengan menerapkan sistem pembelajaran yang hanya dijelaskan materi oleh guru, namun guru tidak bagaimana membangun inovasi untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang baik sesuai dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misalkan salah satunya hari ini kita akan menghadapi revolusi 4.0 bahkan 5.0 ke depan. Nah, ini tentunya bagi tenaga pendidik, misalkan tenaga sekolah yang ada di Bengkalis ini bagaimana menciptakan inovasi yang berbasis teknologi untuk menciptakan yang namanya itu kualitas dan mutu daripada pendidikan yang ada di Bengkalis itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi dan pemaparan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya lebih kurang mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan, atas penyampaian yang tidak berkenan di hati Anda semua. Saya Andrian Saputra, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam dari Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.